Pada bab 5 ini kita akan membahas praktikum terkait dengan modul pembiayaan. Jadi modul pembiayaan ini di sini hal-hal yang akan kita uji cobakan, yaitu pertama registrasi rekening pembiayaan, koreksi rekening pembiayaan, verifikasi rekening tabungan, hapus rekening pembiayaan, dan ini 1-4 ini adalah semua terkait dengan akun pembiayaan daripada nasabah. Yang nomor 5 adalah transaksi pencairan pembiayaan. Jadi sesudah rekeningnya itu dikelola dengan baik, diinput dengan baik, maka akan dilakukan pencairan. Selanjutnya akan dilakukan angsuran pembiayaan. Selanjutnya dari transaksi-transaksi di atas, apakah bisa kita akan melakukan penghapusan pembiayaan. Dan selanjutnya praktikum selanjutnya adalah menghasilkan laporan-laporan pembiayaan. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke dalam aplikasi. Kita coba cek user password untuk pembiayaan itu berbeda, yaitu PBY, passwordnya BY1234 seru 2 kali. BY1234 seru 2 kali. Oke, berhasil masuk. Coba kita ke buku panduan, menu pembiayaan. Bab 5. Oke, jadi pertama kita login, tadi login sudah berhasil. Selanjutnya adalah registrasi rekening pembiayaan. Jadi di sini proses untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan sampai dengan approval kita tidak melakukan praktikum. Jadi itu dilakukan di luar sistem. Di sini hanya mencatat transaksi, mencatat menu pembiayaan. Jadi ini istilahnya nasabahnya sudah disetujui untuk mendapat pembiayaan. Nanti sesudah disetujui untuk mendapatkan pembiayaan, maka akan dicatat sebagai akun pembiayaan. Ini jadi sudah mendapat approval dari manajemen untuk mendapat pembiayaan, dan di sini hanya mencatat saja, dimulai dari proses untuk mencatat adanya pembiayaan kepada nasabah. Oke, kita coba. Yang pertama dari BO pembiayaan, user menu, BO pembiayaan, data master pembiayaan. Ini rekening pembiayaannya ini kita perlu buat terlebih dahulu. Data nasabahnya kita menggunakan data nasabah yang sudah ada. Kalau oke, kita tambahkan. Ini kode integrasinya kita produk pembiayaannya apa, coba kita pilih. Misalnya pembiayaannya itu adalah murabahah. Kode murabahah ini nanti akan diberikan kepada nasabah siapa, misalnya atas nama nasabah A. Oke, murabahah ini nanti menggunakan pembelian barangnya menggunakan nomor pesanan berapa, tanggal pencairannya tanggal kapan, terus jumlah angsurannya berapa kali. Ini pertama yang harus kita buat adalah jumlah pembiayaannya, misalnya 10 juta. Kita harus pas pemasukan nilainya. 223 tab. Oke,
Oke, angkanya betul. Jumlah angsurannya 12 kali. Terus tanggal tagihannya ditetapkan tiap tanggal 16, yaitu ketika dicairkan misalnya hari ini tanggal 16, berarti sistem otomatis akan mengisi dulu tanggal 16, tapi ini bisa kita ubah. Ada grace period enggak, periode perpanjangannya. Terus tipe angsurannya apa? Apakah bulanan, angsuran bulanan? Ini tanggal jatuh tempo akan otomatis terisi. Tipe angsurannya itu markup atau margin. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan. Oke, selanjutnya nisbahnya berapa, marginnya berapa, misalnya marginnya 2 juta. Oke. Biaya-biaya yang timbul itu apa aja? Biaya saat pencairan administrasi, misalnya biaya ada asuransinya apa enggak ini tahun, misalnya asuransinya 1%. Terus kemudian biaya administrasinya misalnya 0,5%, berarti 50.000. Materainya misalnya pakai materai 5, 30.000. Tabungan wajibnya misalnya 50.000. Oke, nah biaya-biayanya. Kemudian data simpanan yang terkait ada apa enggak. Terus kemudian jadwal angsuran. Di jadwal angsuran ini ketika kita klik di tab jadwal angsuran, kita bisa melihat jadwal angsuran dengan reset jadwal. Nah, ini nanti kira-kira rencana nasabah akan mengangsur, pokok dan marginnya berapa. Terus kemudian ini bisa kita print dan diberikan kepada nasabah untuk sebagai acuan nasabah dalam membayar angsuran. Kemudian data pelengkapnya, ini jaminannya berapa persen dari nilai pinjamannya, misalnya jaminannya minimum 125% menurut aturan. Metode bagi hasilnya apakah profit sharing, metode bagi hasil dana. Kemudian hubungan dengan bank, ada hubungan dengan bank nggak nasabah yang meminjam ini? Kalau tidak ada, kalau dia bukan karyawan atau bukan investor, kita isi tidak ada. Golongan piutangnya apakah ini usaha mikro, usaha kecil. Kemudian data agunan, ikatan agunannya apa, kita isikan. Nilai pasar agunannya berapa, misalnya 15 juta. Nilai pasarnya, nilai taksasinya dari appraisal berapa, nilai perkiraan dari appraisal hanya 14 juta. Oke, masih di atas dari pinjaman yang ada. Kemudian data SID, ini data terkait isi informasi debitur BI. Ini kalau sudah, coba kita oke kan. Anda yakin untuk menyimpan? Iya. Nah, ini data rekening pembiayaannya sudah berhasil disimpan. Ini di panduan ini adalah tadi langkah-langkah yang kita coba riset angsuran. Nah, tadi sudah kita coba juga. Selanjutnya kalau sudah berhasil maka simpan data ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan koreksi rekening pembiayaan jika di data tadi itu ada data yang salah, misalnya jenis pembiayaannya apa. Ini kita bisa melakukan koreksi. Kita sorot dulu dan kita klik koreksi. Oke, kita koreksi biaya-biayanya.
Misalnya nama produknya kita ganti jadi Ijaro. Di sini juga di bawah juga Ijaro juga, nggak otomatis berubah ternyata. Di jadwal angsuran coba kita reset jadwal, berubah atau enggak. Nah ini ada perubahan bentuk Ijaro angsurannya. Nah ini kalau kita sudah oke, kita bisa oke kan. Itu adalah cara melakukan koreksi, yaitu tadi kita sorot dan kita klik menu koreksi. Dari data master, rekeningnya akan kita koreksi, kita klik saja dan kita klik menu koreksi. Nah ini contohnya yang di bawah. Terus kemudian akan muncul rekening pembiayaan, maka akan kita ubah rekeningnya kalau sudah kita klik tombol OK. Nah selanjutnya kita verifikasi rekening pembiayaan. Nah ini digunakan oleh supervisor untuk menetapkan rekeningnya tadi sudah betul ataukah tidak. Kalau 1 ini berarti dinyatakan sudah diverifikasi, kalau 0 dinyatakan belum diverifikasi, atau supervisor menyatakan nggak lengkap datanya, silahkan dilengkapi kembali, itu dibuat 0. Caranya adalah dari user menu, BO pembiayaan, verifikasi, BO pembiayaan, verifikasi data master pembiayaan. Nah ini datanya nggak muncul. Kalau nggak muncul coba kita refresh. Nah datanya nggak ada yang muncul ya. Ternyata dilakukan refresh all, keluar semua. Oke, selanjutnya mana yang akan kita nyatakan verifikasinya, misalnya dibatalkan. Ini misalnya yang transaksi yang 100 juta ini verifikasinya kita batalkan, kita jadikan 0, suruh ngoreksi lagi. Staff back office-nya suruh memperbaiki lagi, kita buat 0 dulu agar oleh back office dilakukan perbaikan, atau mungkin ini salah mau dihapus, silahkan. Nah ini status verifikasinya dia sudah 0. Coba kita kembali ke BO pembiayaan. Kita cek yang verifikasinya 0 ini. Verifikasinya 0 ini kalau mau dihapus nanti juga bisa kalau status verifikasinya 0. Jadi tampilan verifikasi tadi adalah tampilan diakses oleh supervisor. Nah ini data master pembiayaan, ini adalah tampilan yang digunakan oleh back office pembiayaan. Nah back office pembiayaan ini dia boleh menghapus. Ini contohnya, kalau verifikasinya udah 0, ini ya sepenuhnya diserahkan ke back office. Kalau back office mau mengkoreksi, koreksi. Kalau mau nambah, nambah. Kalau mau menghapus ya silahkan dihapus. Ini misalnya mau dihapus. Apakah Anda yakin mau menghapus? Oh, tidak bisa dihapus karena sepertinya dia sudah ada angsurannya. Mungkin kalau dikoreksi bisa. Coba saya koreksi. Nah ini walaupun sudah ada angsurannya, dia dikoreksi masih bisa. Nah ini adalah menu untuk mengkoreksi data nasabah atau mungkin menghapus data nasabah. Oke, selanjutnya adalah hapus rekening pembiayaan.
Nah ini coba kita membuat baru saja dan nanti kita hapus. Ini contohnya data master PO pembiayaan, data master pembiayaan. Kita coba tambahkan. Ini misalnya Kordul Hasan, nasabahnya siapa, jumlah pembiayaan misalnya 1 juta Kordul Hasan. Oke, misalnya ini kita isi minimum saja, bisa nggak di oke. Jumlah angsuran harus diisi, angsurannya misalnya 1 kali, jatuh temponya sebulan. Coba saya oke lagi, simpan data, jadwal angsuran masih kosong. Kita oke. Nah ini sudah berhasil. Refresh all. Tadi yang ini coba kita hapus. Oh masih ada yang 1 juta tadi. Jadi yang status verifikasinya 1 itu dia tidak bisa dihapus. Untuk mengubah verifikasinya, supervisor ini bisa melakukan verifikasi data master pembiayaan. Kita refresh all, kita cari yang 1 juta tadi. Saya verifikasinya dinolkan dulu. Kalau sudah oke. Ya, terus kemudian kita ke master pembiayaan kembali. Yang 1 juta kita refresh. Coba kita hapus. Anda yakin ingin menghapus? Error. Apa ya kira-kira errornya? Angsurannya belum ada, tapi kok nggak bisa dihapus. Nah itu coba kita cek kembali, verifikasinya udah 0 atau belum. Udah 0 verifikasinya. Angsurannya juga nggak ada, tapi menghapus tidak bisa juga dilakukan. Berarti ini adalah kesalahan sistem, error terkait dengan sistem. Oke, koreksi sudah. Jika rekeningnya sudah dinyatakan rapi, maka kita bisa melakukan pencairan ke teller simpanan realisasi pembiayaan tunai. Nah tadi saya membuat pembiayaan yang 10 juta. Ini di menu realisasi, yang 10 juta kita pilih. Nah ini pencairan kredit tunai. Kemudian ini kita ditanya nasabahnya pakai uang muka apa enggak. Kalau misalnya pakai uang, oh ini uang muka, informasinya enggak bisa diubah karena uang muka tadi bisa diedit di depan tadi ya. Ini juga enggak bisa diedit uang mukanya. Jumlah dana yang diterima juga nggak bisa diedit, itu infonya di depan tadi. Ini nomor kwitansinya otomatis misalnya dibuat PBY 001, kita mau ubah nggak PBY 008 misalnya. Biaya-biayanya apa aja. Nah ini tadi biaya-biaya yang di awal dituliskan di pembiayaan tadi, ini akan muncul di sini, dan akun-akunnya adalah di sini. Kalau sudah kita proses. Informasi tabungan wajibnya belum diisi. Nah, jadi kalau ada data yang tabungan wajibnya diisi, tapi rekeningnya mana belum ada. Nah, ini berarti kembali ke BO pembiayaan kembali untuk melengkapi tabungan wajib. Ada dua opsi, tabungan wajibnya dikosongkan atau tabungan wajibnya rekeningnya ditentukan. Nah, ini kembali ke BO pembiayaan kembali, data master pembiayaan tadi yang 10 juta di mana?
Ini kita koreksi kembali. Tadi ditetapkan tabungan wajibnya itu di sini kosong ya. Nah, ini daripada susah, kita hapus saja tabungan wajib. Kalau sudah oke, simpan data iya. Selanjutnya kita ke teller pembiayaan. Yang nasabah A tadi sudah kelihatan. Kalau sudah, kita pilih untuk kita proses. Nah, ini udah abu-abu, berarti kita sudah berhasil lakukan pencairan pembiayaan. Nah, ini kita bisa print kwitansi misalnya pembiayaan. Oh, ini error. Oke, kita coba print lagi, print validasi. Nah, ini validasinya muncul. Ini kita bisa langsung ngeprint ke printer kalau terkoneksi, atau kita PDF kan untuk diberikan ke nasabah validasi pencairannya. Kalau sudah, kita keluar. Nah, ini realisasi sudah dilakukan. Nah, selanjutnya sudah realisasi dilakukan, berarti nasabah tersebut sudah berkewajiban untuk melakukan angsuran. Angsurannya itu nanti tergantung dia udah jatuh tempo ataukah belum. Nah, di tanggal ini kita simulasinya adalah saat ini saya tanggal 16, nanti ngangsurnya juga tanggal 16 gitu. Itu boleh nggak ke angsuran dilakukan ketika belum jatuh tempo? Kalau di sistem boleh aja. Nih, kalau kita mau melakukan angsuran adalah kita ke user menu, teller, semua yang terkait dengan pembayaran tunai itu menggunakan menu teller. Kita ke teller pembiayaan, transaksi angsuran pembiayaan tunai. Nah, ini rekening yang dipilih yang mana? Tadi yang 10 juta ya. Kalau sudah, pilih oke. Nasabahnya belum jatuh tempo, tapi dia mau bayar, boleh apa enggak? Ini boleh aja, misalnya bayarnya 1 juta. Di atas karena belum jatuh tempo, tagihannya belum muncul. Pokoknya berapa, bagi hasilnya berapa, misalnya 200. Oh, kosong. Jumlah setoran itu 1 juta, berarti ini nanti masuk pokok. Bagi hasilnya misalnya 200.000, berarti dia bayar. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, tandanya dia adalah abu-abu seperti ini, berarti angsurannya sudah berhasil dilakukan. Angsuran sudah. Ini kalau kita mau menghapus transaksi tadi yang sudah dilakukan, misalnya nasabahnya bayar kecepatan, ternyata salah ya, coba akan kita hapus. Berarti dari menu BO pembiayaan, terus daftar transaksi, kita refresh semuanya. Nah, ini yang 200.000, 1.200.000 tadi, ini misalnya akan kita hapus. Anda yakin menghapus? Ya, sudah dihapus.
Oke, ini adalah transaksi pembiayaan tadi. Kita sudah berhasil menghapus dari browse daftar transaksi pembiayaan. Oke, kita lanjut lagi ke laporan-laporan pembiayaan. Jadi laporan-laporan pembiayaan ini nanti adalah laporan-laporan yang dibutuhkan dan digunakan untuk dosen pembimbing dalam memeriksa hasil praktikum. Oke, laporan yang pertama adalah laporan transaksi pembiayaan. Ini adalah memperlihatkan transaksi-transaksi yang sudah berhasil diinput di dalam sistem. Ini adalah dari user menu laporan pembiayaan, laporan transaksi pembiayaan, preview sehari aja. Saya inputnya tadi 1 hari. Nah, ini laporan yang sudah di laporan transaksi pembiayaan atau tadi nomor laporan 8.200. Kalau sudah kita save PDF kan. Oke. Kita kasih penjelasan laporan pembiayaan. Kalau sudah save. Oke. Laporan pembiayaan. Laporan apa lagi yang akan kita coba? Misalnya laporan nominatif pembiayaan. Ini pengen melihat seluruh rekening dan saldonya berapa sih. Jadi dana yang ada di nasabah itu ada berapa, itu kita pengen melihat. Kita keluar dari laporan yang tadi, laporan pembiayaan, laporan ini yang diminta adalah 8208. Oke, coba kita preview. Ini kita pengen lihat saldo rekening pembiayaan pertanggal berapa, 31. Kita oke terus misalnya. Error. Ternyata tidak berhasil. Coba kita tes laporan yang lainnya. Laporan nominatif tidak berhasil kita keluarkan. Oke, ini nanti coba kita perbaiki terlebih dahulu. Setiap laporan yang dikeluarkan berhasil ditampilkan, maka coba di PDF-kan. Kita kasih nama sesuai dengan jenis laporannya. Kalau sudah save. Oke, itu adalah menu-menu atau praktikum-praktikum yang harus kita laksanakan ketika di modul pembiayaan. Tadi kita sudah membuat semuanya dari modul pembiayaan, dari pencairan sampai dari pendaftaran akun sampai dengan pelaporan pembiayaan. Mungkin bisa kita jawabkan. Terima kasih.